ثم قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فأقسم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا أقول لفظة بعد تكون ظرف زمان. Saya berkata, kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, adapun lafaz ba'du itu dia bisa menjadi zorof zaman. Kama fi qaulik, sebagaimana di perkataanmu, ja'a Zaidun ba'da amrin. Zaid telah datang setelah amr. Wa zarfa makanin, dan dia bisa juga menjadi zorof makan, yang menunjukkan arti tempat setelahnya itu. Kama fi qaulik, sebagaimana di perkataanmu, daru Zaidin ba'da dari amrin. Rumah Zaid itu setelah rumah Amr. Wa yasihu isti'maluha huna fil ma'naini bi'tibarain. Dan sah-sah saja, bisa aja menggunakan lafaz ba'du di sini itu menggunakannya pada dua makna, yaitu pada makna waktu atau pada makna tempat. Bi'tibarain, dengan dua tinjauan. Bi'tibari anna zamana nutqi bima ba'daha ba'da zamani nutqi bima qablaha, dengan tinjauan bahwasanya waktu pengucapan terhadap ucapan yang setelah lafaz ba'du itu setelah waktu ucapan. Ba'da zaman nutqi bima qablah, itu setelah waktu ucapan terhadap kalimat yang sebelum lafaz ba'du tersebut. Au bi'tibari anna makanahu fi raqmi ba'dahu, atau dengan tinjauan bahwasanya tempat pengucapan lafaz yang setelah lafaz ba'du itu firraqmi, itu di dalam tulisan, di dalam urutan ba'dahu, setelah lafaz ba'du. Wa hiya huna dalatun 'ala al-intiqal min kalamin ila akhirah. Dan Ba'du itu di sini dalatun, dia itu menunjukkan alal intiqal, atas perpindahan min kalamin ila akhara, dari satu topik percakapan ke yang lain. Fala yu'ta biha fi awalil kalam, maka lafaz ba'du tersebut tidak didatangkan pada awal pembicaraan. Wal mantiq masdarun mimiyun yutraku bil istiraq hala nutqi bi ma'na lafzi wa 'alal idrak. Dan kata mantik itu adalah masdar mim. Bagi yang mengerti sorof, paham ini masdar mim itu apa. Yutlaqu bil istiraq ala nutqi bi ma'na lafzi, dia bisa diartikan atas an-nutqu yang bermakna, yang dalam artian lafaz, dan juga dia bisa diartikan atas nutku yang bermakna idrok, yaitu pikiran, nalar. Wal muradu bihuna, dan yang dimaksud mantik di sini, al-fanul mu'allaf fihi hadzal kitab, adalah suatu cabang ilmu yang mana kitab ini itu dikarang tentang ilmu tersebut. Sumya bihazal ismi li'annahu yuqawwi al-idrak, li'annahu yuqawwi al-idraka wa ya'simuhu 'alal khata'i. Karena sungguhnya ilmu mantik itu dapat menguatkan pikiran dan dapat menjaga pikiran dari kesalahan. Fahuwa qanunun ta'simu mura'atuhu az-zihna 'alal khata'i fi fikrihi. Adapun
ilmu mantik itu adalah undang-undang yang mana undang-undang tersebut bisa menjaga, yang mana pemerhatian terhadap undang-undang tersebut itu bisa menjaga pikiran daripada menjaga dari al-khata', dari kesalahan fi fikri, di dalam kepikiran, di dalam pikiran otak tersebut, di dalam pikiran-pikiran tersebut. Faman ra'a qawaida hadzal fanni la yatatarraqu ilaihi al-khata'u fil fikri. Maka orang tersebut menjaga, memerhatikan, mematuhi kaidah-kaidah ilmu ini, yaitu ilmu mantik, maka kesalahan di dalam berfikir itu tidak berlaku atas orang tersebut, tidak akan berlaku padanya, tidak akan terkena kesalahan berfikir. Kama anna man ra'a qawaidan nahwi la yatatarraqu ilaihi al-khata' fil maqal. Sebagaimana bahwasanya orang yang menjaga kaidah-kaidah ilmu nahwu itu kesalahan di dalam pembicaraan, kesalahan di dalam ucapan itu tidak berlaku terhadap orang tersebut, tidak akan terkena kesalahan dalam ucapan. Wa ila hadzal ma'na asyara biqaulih, dan sang pensyair yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari itu telah mengisyaratkan dengan perkataannya, telah mengisyaratkan kepada makna ini, terhadap makna daripada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Fal mantiku lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan fa'simul afkara. Adapun mantik pada pikiran itu nisbatnya ilmu mantik itu terhadap pikiran tersebut kan nahwi lil lisan, sebagaimana penisbatan ilmu nahwu sebagaimana nahwu pada lisan, sebagaimana penisbatan ilmu nahwu pada ucapan. Fa'simul afkara, maka mantik itu bisa menjaga pikiran-pikiran. Ay yahfazuha, yaitu menjaga, yahfaz yaitu menjaganya, menjaga pikiran-pikiran tersebut. Ya'sim ini muradifnya, persamaan katanya sinonimnya yahfaz. Menjaga dari apa? An ghayil khata', dari kesesatan, kesalahan. Janan yutlaqu 'alal qalbi, dan kata-kata janan itu bisa diartikan hati. Wal muradu bidan, yang dimaksud hati di sini yang dimaksud dengan hati di sini al-quwwatul mufakkirah, dalam sebagian nas al-quwwatul fikriyah, yaitu kekuatan pemikiran. Kalau mufakkirah kekuatan pemikir. Wa idafatu ghayyi, dan pengidofahan, penyandaran kata ghayy, kan ghayyil khita' itu kan. Penyandaran kata ghayy, idafah kata ghayy ilal khata', kepada kata khata', min idafatil am ilal khas. Itu adalah termasuk pengidofahan sesuatu yang umum terhadap sesuatu yang khusus. Izil ghayy ad-dalal, izil ghayy ad-dalal. Karena ghayy itu adalah kesesatan, wal khata' naw'u minhu, dan kekeliruan itu adalah suatu jenis daripada kesesatan. Karena kenapa? Karena ada kesesatan yang disengaja, ada kesesatan yang karena kekeliruan. Makanya disebutkan adalah penyandaran atas lafaz yang bersifat umum terhadap lafaz yang bersifat khusus. Qauluhu, perkataan pensyair Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wa an daqiqil fahmi min idafati sifa ila al-mawsuf. Kan katanya itu faya'simul afkara an ghayil khata', maka ilmu mantik itu bisa menjaga
pikiran-pikiran dari kesalahan-kesalahan berfikir, dari kesesatan-kesesatan, dari kekeliruan. Wa an daqiqil fahmi yaksiful ghita. Dan juga dia bisa membuka penutup-penutup daripada pemahaman-pemahaman yang sulit. Dan wa an daqiqil fahminya di sini adalah min idafati sifah ila al-mausuf. Termasuk penidofahan, penyandaran kata sifat, kan daqiq itu kan sifat itu, kepada mausuf. Mausufnya itu al-fahmu. Nah, kenapa kok dia tidak berbentuk mausuf? Fal masdar bima'na ismin maf'ulin. Karena masdar, yaitu kata-kata fahmu, itu kan berbentuk masdar. Itu bermakna maf'ul. Walaupun dia masdar, tapi bermakna maf'ul. Ay al-mafhum ad-daqiq. Maka diartikan, yaitu adalah al-mafhum ad-daqiq, yaitu pemahaman yang sulit. Wal ghita bi kasril ghain. Dan kata-kata ghita itu dengan, ghita itu kan penutup. Al-ghita. Wal ghita bi kasril ghain. Dan kata-kata ghita itu dengan kasrah huruf ghainnya. Wal makna, dan makna secara keseluruhan daripada syair fayaqsimul afkara an ghayil khata wa an daqiqil fahm yaksiful ghita. Itu makna secara keseluruhannya, anna man tamakkana min hadzal fanni sara an-nazariyyu min al-ma'ani al-masturati daruriyan maksyufan wadihan lahu. Maknanya adalah sungguhnya orang yang menguasai ilmu ini, yaitu ilmu mantik, maka perkara-perkara yang bersifat nazari, nanti akan dijelaskan apa itu nazari, apa itu daruri. Perkara-perkara yang bersifat nazari daripada makna-makna yang tertutup, itu akan berubah menjadi daruri. Maksyufan wadihan lahu. Akan menjadi daruri, lalu tersingkap, terbuka, wadihan lahu, jelas baginya. Wa hadza amrun musyahadun la yahtaju ila bayanin. Dan ini adalah perkara yang dapat disaksikan, sudah jelas, tidak membutuhkan kepada penjelasan, tidak membutuhkan penjelasan. Bahwasanya orang yang menguasai ilmu mantik akan maka perkara-perkara yang tadinya bersifat nazari akan menjadi daruri. Daruri itu contohnya itu seperti hal-hal yang dilihat oleh mata. Hal-hal yang dilihat oleh mata, hal-hal yang dirasakan oleh lidah, hal-hal yang dirasakan oleh kulit. Nah, apa yang ditangkap dan masuk ke pikiran kita itu bersifat daruri, bersifat spontanitas. Kalau nazari, dia enggak spontanitas. Nah, tapi orang yang menguasai ilmu mantik itu bisa membuat perkara-perkara yang tadinya butuh dinalar dengan nalar yang tidak spontan, itu dia gara-gara menguasai ilmu mantik, perkara-perkara tersebut bisa menjadi spontanitas bagi dia. Misalkan 1000 kali 1000 berapa. Itu ntar kalau orang yang menguasai ilmu mantik kan mencakup seluruh ilmu. Yang penting yang berhubungan dengan pikiran, dan seluruh ilmu berhubungan dengan pikiran. Itu orang yang sudah menguasai, maka itu perkara tersebut akan menjadi spontanitas bagi dia. Wahaka ismu fi'lin bimakna khudh. Dan kata-kata haka itu adalah isim fi'il yang bermakna khudh, yaitu ambillah. Wa qawaida ma'muluh. Dan kata-kata qawaid pada syair tersebut itu adalah
adalah yang terkena pekerjaan dari kata-kata haka. Jadi kan fahaka min usulih kawaidah, maka ambillah beberapa kaidah. Nah, itu kan yang menjadi objek yang diambilkan kaidah-kaidah tersebut. Wa min usulih, dan dari kata-kata min usulih, sebagian dari kaidah-kaidah mantik, halun min qawaidin, adalah berupa hal. Kalau belajar nahwu sudah paham apa itu hal. Berupa hal dari kata-kata qawaid. Jadi mengartikannya fahaka min usulih qawaidah, maka ambillah beberapa kaidah, yang mana keadaan yang dimaksud disuruh ambil beberapa kaidah itu keadaannya sebagian daripada kaidah-kaidah tersebut. Konteksnya itu menyuruh ambil sebagian daripada kaidah-kaidah tersebut. Wa min, dan kata-kata min, huruf min kan, fakhuz fahaka min usulih kawaidah, tu minnya tu mana tadi? Tabi'idiyatun, itu bermakna tabi'idiyah sebagian, bukan bermakna ibtida, bermakna permulaan, yaitu ntar diartikan dari, bukan, tapi tabi'idiyah min di sini sebagian. Ai khuz qawaida hiya ba'da usulih, ambillah beberapa kaidah. Khuz qawaida hiya ba'di usulih, ambillah beberapa kaidah, yang mana kaidah-kaidah tersebut adalah sebagian daripada kaidah-kaidah ilmu mantik. Ambillah sebagian ilmu mantik. Intinya begitu. Ai qawaidu, maksudnya adalah kaidah-kaidah ilmu mantik. Izal qaidah wal aslu bima'na wahidin, maka kaidah dan asal itu bermakna satu, bermakna kaidah. Sama aja dalam bahasa Arab, asal kaidah. Antar diartikan sama Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, wa huwa amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyyatih. Asal atau kaidah itu adalah perkara yang kulli, perkara yang bersifat keseluruhan. Yantabiqu ala jami'i juz'iyyatih, yang mana perkara tersebut mencakup seluruh sebagian-sebagiannya atau seluruh bagian-bagiannya. Jadi asal maupun kaidah itu adalah perkara yang sama berdasarkan pengertian ini. Kaqaulin nuhah al-fa'il marfu'un, seperti perkataan ulama-ulama nahwu, fa'il itu marfu'. Nah, setiap nanti kan fa'il marfu' nanti bisa jadi daraba Zaidun Amran misalkan, atau daraba Hamrun Zaidan. Nah, seluruh yang nanti masuk kategori, yang mana kategori yang termasuk kategori ini dinamakan bagian, itu kalau dia termasuk daripada fa'il itu marfu', ke fa'il itu marfu' itu menjadi tempat berhimpun, tempat bergantung seluruh yang termasuk daripada fa'il itu marfu'. Wa qaulil manatiqah, dan perkataan dan sebagaimana perkataan ulama-ulama nahwu, al-mujabah al-kulliyah haksuha mujabatun juz'iyah.
pernyataan yang bersifat kulli, yang bersifat keseluruhan, itu kebalikannya adalah pernyataan yang bersifat sebagian. Pernyataan keseluruhan itu kebalikannya adalah pernyataan yang bersifat keseluruhan. Maka seperti kita ngomong, hitam itu adalah atas itu adalah kebalikan bawah, bawah itu adalah kebalikan atas. Atau kita ngomong kanan itu kebalikan dari kiri, kiri itu kebalikan dari kanan. Atau hidup itu kebalikan dari mati, mati itu kebalikan dari hidup. Maka itu semua yang kita sebutkan contoh-contoh itu disebutkan bagian. Nah, itu mencakup kepada kuliahnya, kepada keseluruhan, yaitu kaidah ini tadi. Pernyataan yang bersifat keseluruhan itu kebalikan dari pernyataan yang bersifat bagian. Nah, itu nanti bergantungnya pada kaidah ulama mantik ini yang kita telah sebutkan dalam contohnya tadi. Wal funun al furu', dan kata-kata funun itu artinya adalah cabang. Wal fawaid jam'u faidah, dan kata-kata fawaid itu adalah jamak dari kata faidah. Wahya fil asli, dan faedah pada dasarnya, mastufida min ilmin aw malin, adalah sesuatu yang bermanfaat dari ilmu ataupun dari harta. Wal makna, dan makna secara keseluruhan daripada perkataan. Fahaka min usulih kawaida tajma'u min fununi fawaida, itu secara keseluruhannya bahwasanya kaidah-kaidah itu mencakup makna dari tajma'u min fununi kawaida. Kaidah-kaidah itu mencakup furu', dan furu' itu mencakup faidah-faidah. Jadi mengartikannya begini. Fahaka min usuli kawaidah tajma'u min fununi fawaidah. Maka ambillah kaidah-kaidah yang mana konteksnya itu, yang disuruh ambil itu kaidah-kaidahnya itu sebagian daripada kaidah-kaidah ilmu mantik. Yang mana dari kaidah-kaidah ilmu mantik itu kan ada funun, ada furu' kan. Funun furu' daripada kaidah-kaidah ilmu mantik itu bisa mencakup faedah-faedah. Jadi dalam ilmu mantik ada kaidah, nanti di bawah kaidah itu ada namanya furu', nanti di bawah furu' itu ada namanya fawaid atau faidah. Jadi kaidah, furu', faidah. Summa qala samaituhu bisulamil munawwarah wallahu a'lam.